Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian tafsir Ibnu Katsir, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada malam ini kita bisa menghadiri kajian tafsir Ibnu Katsir dalam bab suratul Fatihah, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim, Al-Quran di akhirat akan memberikan syafaat kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kedudukan suratul Fatihah. Apakah kedudukan Bismillahirrahmanirrahim? Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam surat Al-Fatihah atau surat-surat lain? Atau Bismillah itu merupakan ayatun mustaqillah, ayat yang berdiri sendiri. Dan itu kita pernah membahasnya dan insya Allah ada YouTube-nya ya insya Allah. Dan pada malam ini kita akan masuk kepada pasal yang berkenaan dengan fi fadli Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang menjelaskan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki keutamaan. Di dalam hadis yang disampaikan dalam riwayat Ibnu Abbas, anna Utsman bin Affan, bahwa Utsman bin Affan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Bismillahirrahmanirrahim, tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khalifah yang ketiga, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Bismillahirrahmanirrahim. Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa ismun min asma'illah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu nama di antara nama-nama Allah.
Karena di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka disebutkan apa? Ismun min asma'illah. Itu merupakan satu nama di antara nama-nama Allah. Wa ma bainahu wa bainasmillahil akbar illa kama baina sawadil ainaini wa bayadihima minal kurbi. Kata Rasulullah, dan di antara Allah dan antara nama Allah yang agung, kecuali seperti di antara bola mata yang hitam dan putihnya, begitu dekat. Jadi antara bola mata yang hitam dan yang putih itu kan dekat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu dekat, tidak bisa dipisahkan antara apa? Bismillahirrahmanirrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang paling agung adalah apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya ini merupakan kata Bismillahirrahmanirrahim memiliki keutamaan di dalam apa? Membacanya. Begitu juga dalam riwayat hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, jadi Rasul menceritakan tentang inna Isa bin Maryam alaihi salam aslamathu ummuhu ilal kitabi liyu'allimahu. Sesungguhnya Isa bin Maryam, satu-satunya manusia yang binnya itu kepada ibu, yaitu Isa bin Maryam. Kalau kita semuanya pasti bin kita apa? Ke bapak. Tapi Nabi Isa alaihissalam binnya ke ibu. Kenapa? Karena dia tidak punya apa? Bapak. Inna Isa bin Maryam alaihissalam, ya, kata Rasulullah bahwa Isa bin Maryam alaihissalam, ibunya telah memberikan kepadanya satu kitab, ya, liyu'allimahu, agar bisa diajarkan kitab tersebut. Faqala lahul muallim, maka gurunya pun mengatakan kepada Isa bin Maryam, uktub. Faqala ma aktub, apa yang aku harus tulis? Ya, uktub, tulislah. Ma aktub, apa yang harus aku tulis? Qala bismillah, tulis bismillah. Qala lahu Isa, kemudian Isa bertanya kepada gurunya, wama bismillah, apa itu bismillah? Qala al-muallim, yang mengajarkan disebut muallim, itu seorang yang mengajarkan mengatakan, ma adri, saya juga nggak tahu, pokoknya tulis saja. Tapi ditanya apa itu bismillah, terus kata muallim, saya juga nggak tahu. Qala lahu Isa, maka Isa pun mengatakan, bismillah alba bahaullah. Bismillah ada ba, sin dan mim. Bismi. Alba bahaullah, cahaya Allah. Wasin sanauhu, sinarnya. Wal mim mamlakatuhu, dan mim kekuasaannya. Ini kata Isa. Wallahu ilahul alihah, dan Allah itu Tuhannya segala Tuhan yang ada, yang dianggap sebagai Tuhan. Allah itu Tuhan. Jadi nggak ada lagi Tuhan kecuali apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. War-Rahman, rahmanud dunya wal akhirah. Rahman, rahmat Allah, itu rahmat Allah ar-Rahmanud dunya wal akhirah. Rahmat Allah yang ada di dunia dan di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim, Rahimul akhirah. Sedangkan Ar-Rahim itu rahmat Allah nanti di akhirat. Jadi kalau Rahman itu umum. Kalau Rahim khos, tertentu nanti di akhirat. Untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin. Ini apa? Keutamaan kata bismillah. Kemudian di dalam penjelasannya yang lain itu disebutkan, di dalam riwayat Jubair, dalam riwayat Ibnu Mardaweh,
dari Abi Buraidah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW mengatakan, unzilat alayya ayatun lam tunzal ala nabiyyin ghairi Sulaiman ibn Dawud wa ghairi. Kata Rasulullah SAW, diturunkan kepadaku satu ayat yang tidak diturunkan kepada nabi-nabi lain selain Nabi Sulaiman bin Daud dan aku. Jadi kata Bismillahirrahmanirrahim dalam riwayat ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, diturunkan kepadaku satu ayat. Berarti Bismillah itu apa? Ayat. Ya. Diturunkan padaku satu ayat yang tidak diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, kecuali kepada Nabi Sulaiman bin Daud dan kepadaku. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di dalam apa? Surat An-Naml disebutkan ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada seorang Ratu Balqis, maka beliau menulisnya apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sulaiman apa? Menulis Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ayat yang diturunkan kepada Allah SWT kepada Nabi Sulaiman dan juga kepada Nabi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebutkan lagi ketika lamma nazala Bismillahirrahmanirrahim, ketika turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, harabal ghaib ilal masyriqi. Jadi bagaimana awan itu bergerak ke timur. Haraba itu apa? Awan itu bergerak ke timur dan angin menjadi tenang. Wasakanatir riyah. Awan bergerak ke timur, angin menjadi tenang dan ada ombak di lautan. Dan itu didengar oleh binatang-binatang melalui telinganya. Dan saat itu setan pun sedang dirajam dari langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa halaqallahu ta'ala bi'izzatihi wa jalalihi. Dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keagungannya, dengan kemuliaannya dan keagungannya, alla yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi. Jadi Allah bersumpah dengan kemuliaannya dan kebesarannya, barang siapa yang menyebut namanya Bismillahirrahmanirrahim, kecuali dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Ketika dia mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mendapatkan apa? Keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu riwayat yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah yang merupakan bagian dari keutamaan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan, man arada ayyanjiyahullahu minaz zabaniyatil at-tis'ah asyara, barang siapa yang menginginkan untuk Allah selamatkan dia dari neraka zabaniyah yang 19, maka hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaklah dia apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan keutamaan dari kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan, dalam riwayat Qurtubi, dari Ibnu Atiyah dan lainnya, disebutkan laqad ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha liqaulir rajuli rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari Ibnu Atiyah, dia mengatakan bahwa aku melihat lebih dari 30 malaikat yabtadirunaha, mengelilingi liqaulir rajul, orang yang mengucapkan kata Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Artinya apa? Wahai Rabb kami, walakal hamdu, untuk pujianmu lah
hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak, thayyiban, ya, pujian yang baik, mubarakan fih, yang diberkahi. Maka kata ini juga disunahkan kita untuk membaca di dalam apa? Ketika kita i'tidal. Jadi bacaan i'tidal kan boleh apa? Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd. Atau boleh yang panjang, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Boleh mil'a, boleh mil'u. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau kita baca ini. Yang disebutkan, barang siapa yang baca ini, maka lebih dari 30 malaikat itu mengelilingi dia. Dalam apa? Ketika dia i'tidal. Jadi bacaan i'tidal itu bukan hanya itu saja, tapi apa? Ini juga dibaca, boleh gitu. Apa bacanya? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi apa? Boleh kita berganti-ganti. Jadi bukan dalam satu apa? Salat, atau bukan dalam satu i'tidal. Dalam berganti-ganti i'tidal boleh baca apa? Ini. Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wahai Rabb kami, untuk mulah lakal hamdu, pujian. Hamdan katsiran, pujian yang banyak. Thayyiban, yang baik, mubarakan fi, dan diberkahi. Makanya dalam mukadimah kadang-kadang saya suka mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kenapa malaikat apa? Mengelilingi dan mendoakannya. Kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan, dalam hadis yang disampaikan oleh Syu'bah dari Asim, dia mengatakan, aku pernah mendengar Aba Tamimah menceritakan tentang ada orang yang pernah memboncengi Nabi SAW. Jadi Nabi pernah diboncengin. Kemudian ontak yang diboncengin itu apa? Terpleset. Sehingga Nabi juga Pak terpleset juga. Karena gara-gara apa? Ontak terpleset. Jadi karena ontak terpleset, maka yang menunggangi juga apa? Ya jatuh juga gitu kan. Maka kata orang tersebut, ta'isa syaitan. Ya. Ta'isa syaitan. Kalau bahasa kita apa? Sial setan gitu. Ta'isa setan apa? Bahasa kita apa? Sial setan. Ta'isa abdud dinar gitu ya. Jadi sial itu setan. Faqala Nabi SAW, la taqul ta'isa syaitan. Jangan kamu mengatakan ta'isa syaitan, enggak boleh. Gitu. Kenapa? Fa innaka idza qulta ta'isa syaitan, maka sesungguhnya apabila engkau mengatakan ta'isa syaitan, sialnya setan dia. Ta'adzama, maka setan itu semakin membesar. Setan semakin apa? Membesar. Kemudian wa qala bi quwwati sara'tuhu. Kata Rasulullah, dengan kekuatanku aku akan apa? Menghindar dari setan tersebut. Dengan kekuatan apa? Aku akan menghindar. Wa idza qulta bismillahirrahmanirrahim, dan apabila engkau mengatakan bismillah, tasaghara, maka setan itu akan mengecil hatta yasira mithla dzubab, sampai setan itu seperti zubab, lalat. Jadi jangan sampai apa? Kita mengatakan setan, apa namanya? Kalau bahasa kita sial setan. Nah, itu jangan. Apalagi buset. Nah, kalau bahasa kita apa? Buset ini tuh. Kadang-kadang apa? Sial. Atau macam-macam dah. Itu nggak boleh kalimat-kalimat begitu. Tapi bacalah apa? Bismillah. Kenapa? Karena setan akan mengecil. Dan dia tidak akan mengganggu lagi. Kemudian, dalam riwayat mengatakan, la takul hakadha. Jangan kamu mengucapkan begitu, kata Rasulullah. Ay ta'isa syaitan. Sial. Fa innahu yata'azam. Karena setan itu akan membesar hatta yakuna kal bait. Sampai dia seperti rumah. Besar. Membesar dia. Walakin kul bismillah. Akan tetapi bacalah bismillah. Fa innahu saghara yusaghir. Sesungguhnya setan itu akan mengecil hatta yakuna kadzubabah. Sampai setan itu seperti lalat, mengecil. Jadi enggak membesar tapi apa? Mengecil. Artinya apa?
bisa dikalahkan dengan kata bismillah. Kemudian fahadza min ta'siri barakati bismillah. Kata Ibnu Katsir, karena kita berbicara tentang tafsir Ibnu Katsir, dari semua riwayat-riwayat yang dijelaskan tadi yang saya sampaikan, hadza min ta'siri barakati bismillah. Ini merupakan pengaruh dari keberkahan kata bismillah. Jadi ini pengaruh dari keberkahan kata bismillah. Walihada tustahabbu fi awwali kulli amalin wa qaulin. Nah, oleh karena itulah disunahkan bagi kita pada setiap kita bekerja atau setiap kita mengucapkan itu dengan mengucapkan bismillah. Jadi setiap kita mau bekerja, kita mau berucap, itu disunahkan untuk apa? Baca bismillah. Kemudian fatustahabbu fi awalil khutbah, dan disunahkan pada awal khutbah juga baca bismillah. Bismillah juga nggak kenceng-kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak perlu juga begitu. Ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja gitu. Nggak perlu apa? Nggak perlu dilaguin kenceng lagi. Itu karena dia bukan apa? Mau baca Al-Fatihah gitu ya. Jadi disunahkan juga pada awal khutbah membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mengambil hadis secara umum di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Dalam riwayat lain mengatakan kullu amrin dzibalin. Ya, dalam riwayat lain mengatakan apa? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Atau abtar atau akta disebutkan dalam hadis lain. Setiap perkara yang dzibalin, yang memiliki kebaikan, jadi perkara yang memiliki apa? Kebaikan, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia tidak mengawalinya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa ajzam. Atau fahuwa aqta atau fahuwa abtar. Maka perkara orang tersebut terputus. Nggak dapat keberkahan disebutkan. Kalau dia nggak baca bismillah. Mau makan baca bismillah, mau tidur baca bismillah, keluar rumah baca bismillah. Ya. Baca Quran apalagi kita awali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Kenapa? Kalau nggak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, aqta, ajzam atau abtar, terputus. Maksudnya apa? Qalilul barokah, sedikit keberkahan. Tapi kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang memiliki kebaikan. Berarti kalau perkara yang tidak memiliki kebaikan jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Contohnya apa? Masang judi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nomornya keluar. Nggak boleh. Double dosanya itu gak. Kira-kira kalau orang mau ngerokok ada gak yang baca bismillah nih? Nggak ada. Takut atau gimana nih? Tahu hukumnya tahu, makanya nggak mau baca bismillah kan gitu ya. Nah, kita tidak berbicara tentang itu. Jadi bismillah diawali dengan bismillah. Jadi apa? Jangan mau mabuk. Nyekek botol. Tahu gak nyekek botol? Botol dicekek. Makanya botol tuh biasanya ini gede, ujungnya apa? Kecil. Kenapa? Sering cekek. Makanya cekek botol gitu ya. Jadi minum. Bismillah. Mabuk. Nggak boleh. Double dosanya. Ini yang kullu amrin dzibalin. Setiap perkara yang memiliki kebaikan, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak memulainya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, bahwa ajsam, akan terputus. Maksudnya apa? Qalilul barokah, sedikit keberkahannya. Maka kita biasakan untuk membaca bismillah, naik kendaraan bismillah, atau kita boleh lengkap lagi dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini jemaah sekalian, wa tustahabbul basmalah inda dukhulil khala. Bahkan kita pun disunahkan untuk baca bismillah ketika masuk khala, WC. Bismillahi
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Di luar, bukan di dalam. Kalau di dalam jangan baca bismillah lagi deh, kan di luar kan. Mau masuk, kalau masuk berarti apa? Masih di luar. Bacanya juga nggak perlu kencang-kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma ini enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama mulia Allah, Allahumma inni aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan ketika masuk ke kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi itu tempatnya jin, setan. Makanya orang kalau di kamar mandi, apalagi nongkrong, di WC nongkrong, semakin lama nongkrongnya semakin nikmat. Apalagi ditambah dengan apa? Wah, semakin nikmat deh. Apalagi baca HP, dengerin YouTube macam-macam deh, semakin nikmat deh udah. Semakin setan semakin demen itu. Makanya biar nggak digodain, masuk baca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jangan lupa itu. Ini kadang-kadang lupa mulu sih, lupa mulu atau apa? Atau udah kebelit itu? Lupa kali ya. Kemudian masuknya apa? Keluarnya ghufranak. Aku harap ampunanmu ya Allah. Kenapa minta ampun kita kepada Allah ketika keluar dari WC? Bisa jadi ketika kita keluar apa di WC kita berbuat dosa kan gitu. Makanya kita ghufranak. Aku harap ampunanmu ya Allah. Jadi sampai kepada masuk WC pun kita diperintahkan untuk apa? Baca bismillah. Begitu juga di dalam hadis, wa tustahabbu fi awwalil wudu. Disunahkan pada awal wudu. Awal wudu ketika kita cuci tangan ya, bismillah. Baca bismillah, jangan gini-gini doang. Bismillah, gampang gitu. Kenapa? Karena di ada hadis yang disampaikan dalam riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal, dari riwayat Abu Hurairah, itu disebutkan la wudu aliman lam yadhkur ismallah alaih. Tidaklah wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Maksudnya tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah. La wudu'a itu bisa diartikan tidak sah wudu. Makanya ada sebagian mengatakan kalau tidak baca bismillah apa? Nggak sah wudunya. Tapi para ulama selain itu mengatakan sunnah. Sunnah saja. Baca apa? Bismillah. Kenapa? Karena yang wajib itu cuman 4 yang disebutkan di dalam apa? Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. 2 tangan. Wamsahu biruusikum. Kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki. Jadi ada berapa? 4. Kemudian 2 dari hadis yang wajib. Apa itu? Niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Kemudian tertib. Ya. Babda'u bima bada Allah. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kita memulainya dengan membasuh muka. Maka basuh muka, mulain. Nggak boleh acak-acakan. Gitu. Sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam apa? Al-Quran. Ini apa? Yang rukun wajib. Ya, makanya bismillah apa? Menjadi sunnah disebutkan. Kemudian wa minal ulama man aujabaha inda dzikri. Ya, makanya di sini disebutkan dan di antara sebagian ulama ada yang mewajibkannya untuk baca bismillah. Jadi ada yang apa? Mewajibkannya. Artinya tetap dia sah wudunya, cuman dia apa? Berdosa karena meninggalkan baca apa? Bismillah. Gitu. Kemudian disebutkan lagi wa kadza tustahabbu inda dzabihah. Dan begitu juga disunahkan untuk baca bismillah ketika apa? Adzabihah, menyembelih. Ini. Ketika kita menyembelih jangan lupa bismillah. Gitu. Sehingga itu disunahkan, hukumnya sunnah, mustahab. Mustahab itu apa? Sunnah muakkadah menurut pendapat mazhab Syafi'i. Dan wajib menurut pendapat lain. Ya, bayangkan. Wa aujabaha akharun inda dzikri. Dan mewajibkan pendapat lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu mewajibkan untuk baca bismillah. Artinya kalau nggak baca bismillah nggak sah apanya? Sembelihannya. Ya. Bismillah. Kemudian begitu juga
di dalam apa? Hadis ya, keutamaan baca bismillah ya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan ya, dalam hadis tentang orang yang makan pun diperintahkan untuk baca bismillah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Qul bismillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Qul yang pertama pakai qaf. Kul, ucapkanlah bismillah. Wa kul yang kedua pakai kaf. Kul, dan makanlah ya, dengan tangan kananmu. Wa kul biyaminik, atau wa kul mimma yalik, dan makanlah yang dekat makanan. Jadi pertama, kul bismillah, bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat. Jangan dijambret yang jauh gitu. Tahu gak dijambret? Yang dekat aja dulu gitu ya. Padahal di sana hak orang kan, main ambil aja gitu. Kalaupun mau, tolong dong deketin, boleh. Jadi minta tolong, deketin apa? Makanan tersebut. Jangan apa? Orang semuanya mau ngeliatin dia apa? Dia depan meja nih, hampir nyodor badannya gitu. Jangan. Jadi apa? Yang terdekat makan. Kalaupun kita mau nafsu, oh ini yang enak noh, tolong ambilin dong. Nah, boleh. Kenapa? Karena mendekat ke kita ya. Jadi menjadi dekat ke kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi disunahkan untuk baca bismillah dan makan dengan tangan kanan, hati-hati. Jangan dengan tangan kiri. Karena saya masih melihat ada orang yang makan, minum dengan tangan kiri. Kurang berkah itu. Rasulullah mengatakan apa? Ada orang yang ketika diingatkan, samillah, bacalah bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Kata tersebut, la astati, saya nggak mampu. Kul biyaminik, makan dengan tanganmu. Kata orang tersebut, saya nggak mampu. Akhirnya betul-betul orang itu apa? Nggak mampu tangannya. Tangannya jadi apa? Semper. Tahu gak semper? Ya. Semper itu apa? Nggak bisa bergerak gitu. Kenapa? Kualat. Diperintahkan sama Rasulullah nggak mau. Akhirnya apa? Betul-betul nggak mampu. Ya. Ini apa? Jadi jangan tangan kanan. Karena tangan kanan itu kebaikan. Untuk melakukan apa? Kebaikan. Jangan terbalik. Gitu. Kemudian dalam hadis juga diperintahkan sampai juga disunahkan bagi ulama ketika seseorang yang suami istri berhubungan, itu pun disunahkan untuk baca bismillah. Bayangkan. Suami istri apa? Ketika ingin berhubungan, maka dia disunahkan untuk baca bismillah. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna ahadakum idza arada ay ya'tiya ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana fa innahu yuqaddar bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abadan." Ini pentingnya bagi kita nih. Kalaulah salah seorang kalian apabila ingin mendatangi istrinya, kalau disebut mendatangi istrinya maksudnya apa? Berhubungan. Ini bahasanya bahasa yang sangat, kalau bahasa kita apa? Bahasanya sangat bagus gitu. Bagus apa? Bahasanya sangat apa? Bagus, tidak vulgar. Apabila kamu ingin mendatangi istrimu, iya. Jadi nggak langsung apa? Kamu apa? Melakukan hubungan macam-macam lah gitu. Tapi mendatangi istrimu. Ya. Jadi jikalau apabila salah seorang kalian ingin mendatangi istrimu, lalu dia membaca bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, kemudian dia berdoa, ya Allah, jannibna syaitan, jauhkan kami dari syaitan, jauhkan kami dari syaitan, wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan ma razaqtana, dari keturunan kami, anak kita. Fa innahu yuqaddar bainahuma, maka sungguhnya jika ditakdirkan di antara keduanya itu waladun, punya anak, akhirnya dari apa? Hubungan tersebut menghasilkan anak, lam yadurruhu syaitanu abadan, niscaya syaitan tidak bisa membahayakan tuh anak selama-lamanya, abadan. Jadi syaitan tidak bisa menggodanya, syaitan tidak bisa membahayakannya selama-lamanya itu anak.
sampai gede. Bisa jadi banyak anak-anak yang apa? Kerasukan setan mungkin pada saat itu apa? Tidak pernah dibacakan doa ini. Kan bisa jadi kan gitu. Maka jangan lupa. Ya. Ini bagi yang muda nih. Kalau yang kita gimana nih? Yang udah 60, 70. Baca juga tetap. Nah, baca juga tetap mengambil sunnah. Dasar dari hadis ini. Kalau saya udah tua kan saya udah nggak istri saya udah nggak hamil lagi. Apa masih tetap baca ini? Baca tetap. Mengambil dasar dari sunnah untuk mengamalkan sunnah. Jadi untuk mengamalkan apa? Untuk mengamalkan sunnah dan menghidupkan sunnah. Walaupun udah apa? Udah senior lah gitu. Bukan tua. Kalau tua kayaknya nggak enak ya, senior gitu ya. Ya. Jadi apa? Mengambil sunnah. Sama dengan gini. Ada orang bertanya, Ustadz, kita diperintahkan, disunahkan ketika kita berwudu untuk bersiwak. Tapi ada orang yang nggak punya gigi. Masih disunahkan nggak bersiwak, Ustadz? Masih. Jalanin aja siwak itu. Untuk apa? Untuk mengamalkan sunnah. Gitu aja. Walaupun nggak ada giginya. Gitu. Walaupun apa? Nggak ada. Untuk apa? Mengamalkan sunnah dan menghidupkan sunnah. Sama dengan ini juga. Gitu. Ya, jadi apa? Begitu juga sama. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dalam setiap gerakan kita, ucapan kita, perilaku kita, jangan lupa kita baca bismillah. Kalau kita mau lebih lengkap lagi, bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu apa? Akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Itu jangan lupa. Ketika kita berkendaraan, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Kita baca bismillah. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis yang disampaikan ketika di sini disebutkan inna awwala ma nazala bihi Jibrilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam Ibnu Abbas dikatakan bahwa yang pertama sekali turun Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lalu Jibril mengatakan, yang pertama sekali turun Jibril kepada Nabi kita yang diucapkan apa? Ya Muhammad, kul asta'idzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Ai Muhammad, ucapkanlah asta'idzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Maksudnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Maksudnya apa? Aku berlindung kepada Allah, Allah yang as-sami, Allah yang maha mendengar, al-alim, Allah yang maha mengetahui, dari apa? Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Summa qala, kemudian Jibril mengatakan, "Qul, bacakan olehmu ya Muhammad, bismillahirrahmanirrahim." Baca bismillahirrahmanirrahim. Ini wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Qala lahu Jibril. Kemudian Jibril pun ketika apa? Nabi Muhammad baca bismillahirrahmanirrahim, maka Jibril mengatakan kepada Nabi kita, Bismillahi ya Muhammad. Bismillahi ya Muhammad. Yaqulu aqra'u bidzikrillah. Bidzikri rabbik. Waqum waq'ud bidzikrillah. Ya, jadi di sini ketika seorang mengatakan bismillah ya Muhammad, yaqulu aqra'u bidzikrillah. Aku membaca dengan menyebut nama Allah. Aku minum dengan menyebut nama Allah. Jadi ketika orang mengatakan bismillah, maksudnya apa? Aku minum dengan menyebut nama Allah. Bismillah, aku makan dengan menyebut nama Allah. Bismillah, aku tidur juga begitu. Jadi bismillah itu apa? Penting. Nah, waqum waq'ud bidzikrillah. Berdiri, duduk, menyebut nama Allah. Jadi kalau kita mau bangun, duduk, baca bismillah. Dalam setiap kita naik bis, naik kereta, naik pesawat, bismillah. Pokoknya dalam setiap itu gerakan kita, dalam ibadah kita, dalam amalan kita, itu diawali dengan bismillah. Yang tentunya dibalin, yang memiliki kebaikan. Kullu amrin dibalin. Tapi kalau melakukan dosa, jangan sekali-sekali kita baca apa? Bismillah. Kenapa?
Kena double apanya? Dosanya gitu. Udah baca apa? Udah dosa, berbuat dosa, lalu baca bismillah untuk berbuat dosa. Jadi apa? Double dosanya. Jangan apa? Gitu. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, inilah keutamaan ketika seseorang mengatakan bismillah. Ya. Sekarang kita lihat, ya. Di dalam ayat Al-Quran, kata-kata bismillah, kira-kira ada alifnya gak tuh? Bismillah. Ba, sin, mim. Ya. Tapi ketika kita lihat di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika. Ada alifnya gak bisminya itu? Ada gak? Ada ya? Nah. Coba lihat dong. Pernah lihat kan tulisannya bismillah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi. Kata-kata bismi. Nah, tapi di dalam apa? Kata bismillahirrahmanirrahim, bismillah itu tidak ada alifnya. Langsung aja ba sin mim. Nah, tapi kalau Iqra bismi rabbika. Ya. Udah ketemu belum? Nah, jadi coba lihat Iqra bismi. Ya, Iqra bismi. Itu tidak ada alifnya. Kenapa? Ya. Para ulama mengatakan karena bismillahirrahmanirrahim tidak memiliki alif karena dia lil istiqrar, terus menerus, istimrar. Tulisannya itu banyak, makanya tidak pakai alif. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hanya itu saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan bismillah itu kan apa? Tulisannya diulang-ulang kan? Makanya bismi itu tidak pakai apa? Alif disebutkan. Tapi kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata-kata bismi nih, pakai alif, iya pakai alif di dalam Iqra bismi, maka itu kenapa? Karena hanya itu tulisannya, hanya di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul kan ya? Nggak ada alifnya kan? Tapi kalau di ada alifnya. Tapi kalau di Bismillahirrahmanirrahim apa? Nggak ada alif. Ini apa? Artinya ada bedanya tentang tulisan. Dan memang tulisan Al-Quran itu kan Rasam Utsman. Di mana sahabat Utsman bin Affan, makanya dikenal dengan Mushaf Utsman, menyatukan tulisan Al-Quran saat di mana pada masa sebelumnya Al-Quran tulisannya berserakan. Ya. Tulisannya apa? Berserakan. Di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi pembukuan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran berserakan. Lalu dikumpulkanlah tulisan Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Atas usulan apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal awalnya Abu Bakar nggak mau. Kenapa? Karena kata Abu Bakar, apakah aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Sampai 3 kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya. Kemudian dikumpulkanlah para qurra, ulama-ulama apa? Al-Quran, para sahabat yang mereka hafal Quran. Kenapa? Karena Umar khawatir banyak orang-orang yang penghafal Al-Quran mati, meninggal. Karena banyaknya peperangan untuk memerangi orang-orang yang murtad saat itu. Di masa apa? Abu Bakar. Mereka yang tidak mau bayar zakat, itu diperangi. Sehingga Umar khawatir banyaknya qurra, orang-orang yang penghafal Al-Quran itu meninggal, maka tulisan Al-Quran nggak ada. Maka Umar pun mengusulkan untuk dibukukan dan dikumpulkan. Dan yang menjadi ketua panitia adalah Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay, seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan satu gunung ke tempat lain, itu lebih mudah ketimbang aku mengumpulkan Al-Quran yang begitu banyak. Kenapa? Karena luar biasa tanggung jawabnya. Dikumpulkan semuanya, maka jadilah dibukukan Al-Quran. Nah, di zaman Utsman bin Affan terjadi perselisihan tentang bacaan. Akhirnya dikumpulkan semuanya, maka terjadilah satu penulisan yang dikenal dengan Rasam Utsman. Maka yang kita baca saat ini adalah apa? Dikenal dengan Mushaf Utsman atau Rasam Utsman. Yang disatukan tulisannya oleh Utsman bin Affan. Ya. Makanya tulisan Al-Quran beda dengan bahasa Arab pada umumnya. Coba dilihat ya. Seperti
Ulaika alaihim. Ula abis alif ada wawunya tapi nggak panjang. Itu Hasan Utsman memang seperti itu gitu. Emang apa? Seperti itu. Seperti nanti ada lagi kalau kita lihat apa? Ghairil maghdubi alaihim maliki yaumiddin gitu. Maliki yaumiddin. Itu maliki yaumiddin dia nggak pakai alif. Dia nggak pakai alif. Tapi ada barisnya berdiri gitu. Barisnya apa? Berdiri. Untuk menandakan apa? Maliki yaumiddin itu boleh panjang dan boleh pendek. Jadi kalau orang baca Maliki yaumiddin panjang namanya. Atau dia baca Maliki yaumiddin pendek bacanya. Dua-duanya boleh. Kecuali di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Enggak boleh panjang. Enggak boleh malikin nas. Ini kita kadang-kadang suka masih ada aja yang kita dengar orang yang malikin nas panjang. Padahal apa? Bacanya apa? Pendek. Malikin nas. Tapi kalau di dalam surat Al-Fatihah boleh dua. Boleh maliki yaumiddin. Boleh maliki yaumiddin. Kenapa? Karena dua riwayat itu ada menjelaskan tentang panjang dan pendeknya kata maliki dan maliki. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah isya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja. Nanti kita akan bahas tentang isi makna Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan keutamaannya, baru keutamaan. Tapi nanti kita akan bahas apa sih Bismillahirrahmanirrahim maknanya itu. Lalu kita lanjutkan kepada Alhamdulillahirabbil alamin itu juga maknanya apa sih? Gitu. Akan kita bahas nanti. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.